Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Dan kali ini saya Ayy Ahmid Nurdin akan mempresentasikan tentang materi ekonomi manajerial, tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkupnya. Ekonomi manajerial adalah gabungan antara ilmu sekaligus seni dari teori ekonomi dan teknologi pengambilan keputusan. Sistem manajemen jenis ini dapat digunakan sebagai pedoman utama bagi perusahaan sebagai penunjuk arah untuk mencapai tujuannya yang secara efektif. Selain itu, penggunaan sistem perhitungan jenis ini juga dinilai dapat menjadi salah satu strategi yang tepat untuk mendukung problem solving suatu perusahaan. Nah, untuk membantu berjalannya bisnis, kita perlu memahami tentang apa itu ekonomi manajerial secara keseluruhan. Ekonomi manajerial adalah ilmu terapan yang menggabungkan antara teori ekonomi dan mekanisme dalam sebuah pengambilan keputusan. Dengan hal ini, perusahaan harus mencapai tujuan yang lebih praktis dan akurat. Selain itu, konsep dari ilmu manajemen yang satu ini adalah melakukan strategi pengelolaan perusahaan secara efektif. Hal ini dilakukan dengan mengambil keputusan, melaksanakan kegiatan, dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, dengan pemahaman yang cermat, pengetahuan ini dapat diimplementasikan baik secara internal maupun eksternal. Manfaat dari penggunaan metode ini adalah dapat membantu memahami bagaimana determinan ekonomi mempengaruhi kinerja dan perilaku perusahaan. Adapun dalam contoh ekonomi manajerial banyak menggunakan alat analisis seperti metode kuantitatif, statistik, atau ekonometrika, serta konsep manajemen strategis dan analisis keuangan sebagai bagian dari studi konferensi. Berikut adalah tujuan ekonomi manajerial. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, bahwa tujuan dari penggunaan ilmu manajemen ini adalah untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam mencapai target. Tentu saja jika itu berbicara perihal profit dari sebuah instansi atau perusahaan, tujuan mendirikan sebuah usaha sendiri tidak lain yaitu mendapatkan maupun mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat ekonomi manajerial adalah mendukung pengambilan keputusan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Ruang lingkup ekonomi manajerial terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ilmu administrasi bisnis. Penerapan ilmu lain seperti manajemen seperti administrasi bisnis juga sangat penting. Dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di bidang ekonomi, peran manajemen bisnis termasuk keuangan, sumber daya manusia, manajemen material, dan akuntansi. Yang kedua adalah teknik pengambilan keputusan. Dalam ruang lingkup manajemen ekonomi juga membutuhkan metode pengambilan keputusan yang akurat. Manajemen dapat membuat keputusan berdasarkan kesiapan sumber daya seperti material, money, dan method. Untuk mencapai hasil yang optimal, prinsip ekonomi perlu dipadukan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah ilmu keputusan. Kata ekonometrika berarti ilmu yang membahas dasar-dasar berbagai masalah mulai dari perhitungan hubungan ekonomi dengan matematika dan statistika untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, serta optimal. Sebagai contoh, teori ekonomi mempostulatkan bahwa kuantitas yang diminta atau Q untuk suatu komoditas adalah fungsi atau tergabung kepada harga komoditas tersebut atau P berdasarkan konsumen Y dan harga komoditas lain yang berhubungan yaitu komoditas komplementer dan substitusi dikurangi secara berturut-turut PC dan PS. Bila diasumsikan bahwa selera tidak berubah, kita dapat mempostulatkan model formal metode matematika sebagai berikut. Q sama dengan F dikali P, Y, PC, dan PS. Dengan mengumpulkan data Q, P, Y, dan PC, dan PS untuk komoditas tertentu, kita dapat mengestimasi hubungan empirisnya atau ekonometri.
Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk dapat menentukan seberapa besar besar perubahan Queen dengan adanya perubahan dalam PYPC dan PS, dan untuk meramalkan permintaan di masa mendatang untuk komoditas tersebut. Informasi ini penting bagi manajemen agar dapat mencapai maksud dan tujuan perusahaan, maksimisasi laba dengan cara yang paling efisien. Jadi, ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu pengambilan keputusan untuk menemukan solusi optimal pada masalah keputusan manajerial. Yang keempat adalah teori ekonomi. Penggunaan teori ekonomi dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu dasar dalam ruang lingkup ilmu manajemen suatu perusahaan. Adapun ilmu itu sendiri terbagi lagi menjadi dua bidang, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro berhubungan dengan sistem perdagangan, sumber daya, perilaku ekonomi, dan individu. Sedangkan ekonomi makro terkait produksi, pendapatan, investasi, dan lapangan kerja. Fungsi ekonomi manajerial dalam penggunaan ilmu manajemen jenis ini juga memiliki beberapa fungsi yang dapat membantu instansi atau perusahaan agar mencapai tujuan. Penjelasan mengenai beberapa fungsi ekonomi manajerial adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan finansial. Fungsi dari penggunaan ilmu manajemen ekonomi yang utama adalah bisa mengelola keuangan dengan efektif dan tepat, sehingga suatu instansi atau perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bersih sebesar-besarnya. Keberhasilan ini ditentukan dengan cara menganalisis komponen operasional sebanyak mungkin. Yang kedua adalah metode evaluasi. Fungsi selanjutnya dari ilmu manajemen ini yaitu dapat digunakan sebagai sebuah evaluasi untuk mengubah aturan bisnis lama menjadi aturan bisnis baru, dan hal ini sangat berguna ketika pemimpin sebuah perusahaan berganti. Yang ketiga adalah mempermudah penyelesaian masalah. Adapun fungsi lain dari ilmu manajemen jenis ini adalah untuk membantu pemimpin memecahkan berbagai masalah. Dengan memperbarui ekosistem bisnis tentunya akan membuat perusahaan menemukan berbagai permasalahan yang terjadi. 4 adalah memperbaiki pengambilan keputusan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ekonomi manajerial juga berperan dalam upaya pengambilan keputusan. Hal ini bukanlah sesuatu mudah dilakukan oleh manajemen, sebab pihaknya perlu mempertimbangkan dari berbagai aspek dan analisis. Wawasan administrasi luas memungkinkan manajer perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Yang kelima adalah mengenalkan ekosistem bisnis dengan lebih dekat. Adanya fungsi lain ilmu manajemen jenis ini yaitu dalam mengenali ekosistem bisnis. Hal ini karena pengetahuan berkaitan dengan erat dengan pengambilan keputusan. Tentu saja untuk mengambil keputusan membutuhkan analisis bisnis yang akurat. Maka dari itu, manajemen akan lebih kenal dengan ekosistem bisnis dan dapat mengikuti perkembangan pasar untuk kedepannya. Konsep dasar ekonomi manajerial. Yang pertama adalah biaya, pendapatan, dan keuntungan. Dalam ekonomi manajerial, kita mempertimbangkan biaya produksi, pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk atau jasa, dan keuntungan yang merupakan selisih antara pendapatan dan biaya. Manajer perlu memahami hubungan antara ketiganya. Yang kedua adalah pengambilan keputusan. Salah satu aspek kunci dari ekonomi manajerial adalah membantu manajer dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, harga, produk, kapasitas produksi, dan sebagainya. Keputusan-keputusan ini didasarkan pada analisis ekonomi. Yang ketiga adalah pengukuran kinerja. Konsep ekonomi manajerial juga digunakan untuk mengukur kinerja organisasi. Hal ini melibatkan analisis biaya, efisiensi, operasional, dan evaluasi apakah sumber daya digunakan secara efektif. Yang keempat adalah elastisitas. Konsep elastisitas digunakan untuk memahami sejauh mana perubahan dalam faktor-faktor
seperti harga dapat mempengaruhi permintaan atau penawaran. Ini penting dalam penentuan harga dan strategi penetapan harga. Selanjutnya adalah tujuan ekonomi manajerial. Tujuan utama ekonomi manajerial adalah membantu organisasi mencapai efisiensi dan profitabilitas yang lebih tinggi. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi, manajer dapat mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan keuntungan. Berikut adalah aplikasi dalam manajemen bisnis. Ekonomi manajerial digunakan dalam berbagai aspek manajemen bisnis, termasuk perencanaan, strategis, pengambilan keputusan investasi, analisis risiko, penetapan harga, peramalan, permintaan, dan pengelolaan sumber daya. Ini memungkinkan perusahaan untuk beroperasi lebih efisien, bersaing lebih baik di pasar, dan mencapai tujuan bisnisnya. Selanjutnya, mengapa ekonomi manajerial penting bagi manajemen bisnis? Ekonomi manajerial memiliki peran penting dalam manajemen bisnis karena memberikan alat dan pemahaman yang diperlukan bagi manajer untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan mencapai tujuan bisnis. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ekonomi manajerial sangat penting bagi manajemen bisnis. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang rasional. Ekonomi manajerial membantu manajemen dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis data dan informasi ekonomi, karena ini mengurangi keputusan yang impulsif dan membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah rasional dan didukung oleh bukti-bukti. Yang kedua adalah optimalisasi sumber daya. Melalui konsep seperti analisis biaya dan analisis manfaat, ekonomi manajerial membantu manajer dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas seperti tenaga kerja, modal, dan waktu secara efisien untuk mencapai hasil terbaik. Yang ketiga adalah penetapan harga yang tepat. Ekonomi manajerial membantu dalam penetapan harga yang tepat untuk produk atau jasa. Dengan memahami elastisitas permintaan dan biaya produksi, manajer dapat menentukan harga yang dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Yang keempat adalah pengelolaan persediaan dan produksi. Konsep ekonomi manajerial seperti analisis persediaan dan peramalan permintaan membantu perusahaan mengelola persediaan dengan lebih baik dan meminimalkan biaya persediaan yang tidak perlu. Yang kelima adalah perencanaan strategis. Ekonomi manajerial membantu dalam merencanakan strategi jangka panjang dan mengidentifikasi peluang serta tantangan di lingkungan bisnis. Ini memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi yang lebih kuat dan kompetitif. Yang keenam adalah evaluasi kinerja. Manajemen bisnis yang efektif memerlukan pengukuran kinerja yang akurat. Ekonomi manajerial memberikan alat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, produk, atau proyek secara objektif. Yang ketujuh adalah analisis risiko. Manajer bisnis perlu menghadapi risiko dalam pengambilan keputusan. Ekonomi manajerial membantu menganalisis risiko dan mengidentifikasi strategi pengelolaan risiko yang efektif. Yang kedelapan adalah profitabilitas. Dengan memahami konsep ekonomi manajer dapat mengidentifikasi cara-cara meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, dan akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang kesembilan adalah peningkatan daya saing. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi manajerial dengan baik cenderung lebih efisien dan kompetitif di pasar. Ini memungkinkan mereka untuk bersaing dengan lebih baik dan menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis. Yang ke-10, menghadapi ketidakpastian. Bisnis seringkali menghadapi ketidakpastian karena ekonomi manajerial membantu manajer dalam menghadapi ketidakpastian dengan cara yang lebih terstruktur dan terinformasi, memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan ekonomi.
Kesimpulannya, ekonomi manajerial adalah alat penting bagi manajer dalam mengelola perusahaan atau organisasi, karena ini membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik dengan memahami implikasi ekonomi dari pilihan yang ada. Dengan demikian, ekonomi manajerial membantu manajemen bisnis dalam mengoptimalkan operasi perusahaan, meningkatkan profitabilitas, dan membuat keputusan yang lebih bijaksana berdasarkan analisis ekonomi yang kokoh. Ini adalah alat penting dalam lingkup pengambilan keputusan dan perencanaan strategis dalam bisnis. Demikian presentasi mengenai ekonomi manajerial ini saya sampaikan. Saya Ali Ahmidurin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.